Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat Afkar Media yang dirahmati Allah, bertemu dengan kami dari tim Afkar Media. Kali ini kita akan mengadakan kajian Afkar dan Saqafah atau Kafah edisi pertama dengan tema kewajiban umat menegakkan khilafah dengan pembicara Ustadz Suwar Abu Zulfan, pimpinan MT Al-Ikhlas Cilawu Garut. Sahabat Afkar Media yang dirahmati Allah, ini adalah edisi perdana ya, edisi perdana kajian Afkar dan Saqafah yang insya Allah kedepannya akan live setiap hari Senin jam 8 malam. Barusan kita ada sedikit trouble teknis ya, sehingga terlambat untuk live sekitar 20 menit. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memulai live secara on time jam 20 tepat. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat Afkar Media, karena kita sudah terlambat sekitar 20 menit, maka untuk mengefektifkan waktu akan saya langsung serahkan acara kajian Afkar dan Saqafah ini, kajian Kafah ini kepada pembicara yaitu Ustadz Suwar Abu Zulfan. Beliau adalah pimpinan Majelis Taklim Al-Ikhlas Cilawu Garut. Ustadz Suwar, Assalamualaikum. Ustadz Suwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Suwar, insya Allah selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz untuk mengisi kajian Afkar dan Saqafah untuk malam hari ini. Falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal islam dina yunazzimu alaqatal insan bi khaliqihi wa alaqatahu bi nafsihi wa alaqatahu bi ghairihi min banil insani fahuwa dinun syamilun kamilun la ka ghairihi minal adyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqo bihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Sahabat Afkar Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bersama-sama mengkaji ilmu, pemikiran-pemikiran Islam dan juga sakofah-sakofah Islam, sehingga menjadi bermanfaat bagi kita semuanya, baik dalam kehidupan di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya sampai yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini, dan umumnya kaum muslimin wal muslimat semuanya, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa tema kita pada malam hari ini adalah tanggung jawab umat untuk menegakkan khilafah. Sebagaimana kita telah ketahui bahwasanya dulu umat Islam pernah dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun, kemudian dilanjutkan kepemimpinan oleh para al-khulafa ur-rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah selanjutnya selama lebih dari 1300 tahun. Tetapi kemudian semenjak tahun 1924 Masehi, kita sebagai umat Islam tidak lagi memiliki khilafah setelah khilafah tersebut dibubarkan oleh Mustafa Kamal. Nah, tentunya kita sangat bersedih kehilangan junnah atau pelindung bagi kita semuanya. Tetapi kemudian yang jadi pertanyaan di sini, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita sebagai umat Islam harus berjuang bersama-sama untuk menegakkan kembali khilafah, yang tentunya khilafah yang kita inginkan adalah khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Khilafah oleh para ulama sebagai tajul furud, yaitu mahkotanya kewajiban, atau disebut juga sebagai a'dhamul wajibat, yaitu kewajiban yang paling agung. Kenapa? Karena dengan adanya khilafah, maka seluruh hukum-hukum Islam bisa diterapkan secara totalitas dalam segala aspek kehidupan. Kemudian umat Islam bisa bersatu sehingga menjadi umat yang kuat, yang pada selama rentang waktu yang lama tersebut bisa kemudian menjadi pemimpin peradaban dunia. Kemudian dengan tegaknya khilafah, umat Islam bisa melaksanakan kewajiban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Tentunya dengan ketiadaan khilafah ini, maka banyak sekali hukum-hukum syariah yang belum bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan individu, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, ya, terutama dalam kehidupan bernegara. Sekali hukum-hukum syariah yang belum diterapkan dalam kehidupan bernegara, yang mengatur kehidupan masyarakat secara umum. Nah, tentunya kenapa kok kita umat Islam harus berjuang menegakkan khilafah? Ada beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita syariat yang sempurna. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, di situ Allah menjelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam sebagai agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan. Dan faktanya hari ini ketika khilafah tidak ada, maka banyak kewajiban-kewajiban yang terabaikan, yang tidak bisa terlaksana. Sebagai contoh misalnya, kewajiban melaksanakan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, yang merupakan fardu kifayah, tetapi sampai sekarang kita sebagai umat Islam belum mampu melaksanakannya. Kemudian hukum rajam misalnya bagi pelaku pezina yang sudah menikah. Kemudian
hukum cambuk bagi pelaku zina yang belum menikah. Kemudian hukum potong tangan bagi pelaku pencuri dan lain sebagainya yang sampai saat ini belum bisa terlaksana. Baik hukum-hukum terkait dengan ukubat, yaitu sanksi-sanksi hukum, maupun terkait dengan muamalah, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pemerintahan, sistem budaya, pendidikan, sistem hukum, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi wajib bagi kita untuk menegakkan khilafah, supaya kita bisa melaksanakan hukum-hukum tadi secara totalitas. Nah, kemudian yang kedua, yang menjadi alasan bagi kita untuk berjuang menegakkan khilafah adalah karena umat Islam ini membutuhkan junnah, membutuhkan pelindung atau tameng yang menjadi tameng bagi kaum muslimin. Sebab kalau kita lihat hari ini di berbagai wilayah di dunia dengan tidak adanya khilafah, maka kita bisa melihat bagaimana nasib umat Islam di berbagai negeri, seperti di Rohingya misalnya, yang dibantai oleh orang-orang kafir, di Xinjiang, yang dibantai oleh rezim yang ada di sana, kemudian di Suriah, di Palestina apalagi, yang dibantai oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini menandakan bahwa kita memang butuh khilafah. Sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innamal imamu junnatun, sesungguhnya imam atau khalifah itu adalah junnah, perisai. Yuqatalu min waraihi, mereka berperang di belakangnya, wayuttaqu bihi, dan berlindung dengannya. Sehingga dengan adanya khilafah ini, umat Islam menjadi pelindung, mendapatkan pelindung yang menjaga mereka dari musuh-musuh Islam yang berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin di berbagai negeri kaum muslimin. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah karena adanya kewajiban dakwah. Nah, umat Islam itu diwajibkan untuk menerapkan hukum-hukum Islam, kemudian juga diwajibkan untuk mendakwakan Islam ke seluruh penjuru dunia. Sehingga dakwah Islam ini bisa dengan efektif bisa dilaksanakan. Dan faktanya kita ketahui bahwasanya dulu pun pada masa Rasulullah SAW, beliau dan para sahabat waktu itu berdakwah untuk menyebarluaskan Islam yang dalam jangka waktu yang relatif singkat, kemudian Islam ini menyebar dan berkuasa di seluruh jazirah Arab. Dalam waktu 10 tahun semenjak hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, atau dengan kata lain, semenjak tegaknya daulah Islam di Madinah selama 10 tahun, maka Islam sudah menyebar di seluruh jazirah Arab. Termasuk Rasulullah juga menyurati para pembesar atau para raja di luar jazirah Arab, seperti menyurati pemimpin di Mesir, kemudian menyurati pemimpin di Persia, dan juga menyurati pemimpin di negara yang lainnya. Ya, termasuk negara yang dipimpin oleh Heraklius misalnya. Nah, ini membuktikan bahwa dakwah itu wajib. Dan setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh para khalifah setelahnya, mereka pun menyebar luaskan dakwah Islam. Dengan dakwah dan jihad, kemudian bisa menyebar luaskan dakwah Islam ini ke berbagai penjuru dunia. Bahkan disebut sampai menguasai 2/3 dunia. Nah, ini dengan adanya kekuasaan, maka umat Islam bisa dengan mudah mendakwahkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Nah, kemudian alasan yang keempat adalah bahwa umat Islam ini butuh pembelaan, yaitu dari orang-orang yang menista terhadap agama Islam, dan juga terhadap orang-orang yang tadi, orang-orang yang merusak agama. Hari ini banyak orang-orang yang merusak agama ini.
Nah, dengan tidak adanya khilafah, maka sangat banyak orang-orang yang dengan mudahnya menghina ajaran Islam, menghina kehormatan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di Prancis misalnya, majalah Charlie Hebdo dan sebagainya. Termasuk di negeri ini banyak orang-orang yang kemudian menghina ajaran Islam dan kemudian menghina ya, Rasulullah dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka kemudian tidak bisa berhenti dari penghinaan tadi karena memang hari ini umat Islam tidak punya tadi institusi penegak syariat yang bisa memberikan hukuman terhadap mereka. Nah, para sahabat Afkar Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alasan yang kelima adalah karena wajibnya kita bersatu. Hari ini dengan tidak adanya khilafah, maka kita bisa melihat umat Islam terpecah belah menjadi kurang lebih 50 negeri. Kalau dulu bersatu, maka kuat. Tapi hari ini, karena terpecah belah menjadi berbagai negeri yang kemudian disekat-sekat oleh nation state, ya, nation state atau kebangsaan, sehingga antara negeri yang satu dengan yang lainnya tidak ada kepedulian. Sehingga ketika ada kemudian umat Islam yang dibantai, kemudian merasa bahwa mereka itu tidak harus kita tolong. Padahal kalau kita lihat hari ini umat Islam itu sangat besar jumlahnya. Bahkan sampai berjumlah 1,7 miliar. Tetapi tidak punya kekuatan untuk membela, untuk menolong saudaranya seakidah. Karena tadi belum memiliki khilafah yang mampu menyatukan umat sehingga terjalin ukhuwah yang hakiki. Nah, itu diantaranya urgent atau sangat penting bagi kita hari ini untuk segera adanya khilafah tadi. Dan kita yang butuh. Karena kita yang butuh, maka kita yang harus berjuang untuk menegakkannya. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa memberikan pemahaman kepada kaum muslimin untuk selanjutnya menjadi orang-orang yang ridho, ikhlas, diatur dengan syariat Islam, yang kemudian mau mengamalkannya dan siap bersama-sama untuk berjuang menegakkan kembali kehidupan Islam, yaitu dengan diterapkannya syariat Islam di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai pembuka. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa terus mengikuti acara ini sampai akhir. Untuk selanjutnya silahkan Kang Yayan untuk membuka sesi yang selanjutnya. Demikian Kang Yayan. Ya, jazakallah khair kepada Ustadz Suar Abu Zulfan atas pemaparannya ya. Bagi sahabat Afkar Media yang ingin bertanya kepada Ustadz Suar Abu Zulfan, dipersilahkan komennya di Facebook ya. Komen di Facebook. Jangan lupa like juga ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya kita lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Bagi sahabat-sahabat, mangga yang mau bertanya silahkan di komen di Facebook, ditanyakan pertanyaannya apa. Dan untuk ada satu pertanyaan, Ustaz, dari saya. Ustaz, ini kan khilafah itu kan janji Allah ya. Khilafah itu janji Allah dan pasti tegak karena telah dijanjikan oleh Allah. Nah, bahkan tanpa kita perjuangkan pun khilafah itu akan tegak kembali. Bagaimana Ustaz? Bagi kita yang hanya menunggu gitu, menunggu karena khilafah itu janji Allah dan tanpa kita perjuangkan pun khilafah tegak dan kita tunggu aja kita khilafah itu kan nanti akan tegak. Gimana Ustaz? Ya. Dengan statement seperti itu? Ya, memang betul bahwa khilafah itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan tegak. Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55. Tetapi masalahnya apakah kita hanya menunggu atau ikut berjuang? Nah, tentunya kita wajib berjuang karena yang dinilai oleh Allah itu adalah prosesnya atau perjuangannya, bukan hasil.
Kalau hasil atau tegaknya khilafah itu merupakan janji Allah. Hanya Allah yang tahu kapan waktunya atau di mana tempatnya. Tetapi yang penting bagi kita adalah keterlibatan kita dalam perjuangan. Karena kita yang harus beramal soleh. Nah, untuk kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tidak ikut berjuang, terus nanti kalau kita meninggal dan khilafah belum tegak misalnya, terus apa hujah kita di hadapan Allah? Ketika ditanya oleh Allah terkait dengan kewajiban-kewajiban, terutama fardu kifayah yang sangat banyak yang belum dapat terlaksana hari ini. Tetapi kalau kita sudah berjuang secara maksimal, yang pertama kita mendapatkan pahala amal soleh dari perjuangan itu, kemudian kita punya hujah nanti di hadapan Allah. Ketika sudah maksimal dalam perjuangan, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Ketika kita sudah ikut terlibat dalam perjuangan ini. Jadi kita tidak boleh menunggu, tetapi harus berjuang. Kenapa? Karena kita berjuang supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan amal soleh dari perjuangan ini, bukan sekedar menunggu. Itu Ustaz. Jadi harus ikut berjuang. Oh, ya, terima kasih Ustaz. Sambil menunggu pertanyaan dari Facebook Ustaz, dari YouTube Ustaz, menindaklanjuti jawaban Ustaz tadi. Karena kita itu kan harus berjuang, berjuang menegakkan kembali khilafah Islam karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana cara memperjuangkan khilafah itu, Ustaz? Karena yang tolak ukur kita sudah berjuang itu seperti apa, gitu, Ustaz? Ya. Apapun yang kita lakukan dalam beribadah, termasuk di dalamnya adalah dengan berjuang, memperjuangkan tegaknya kembali khilafah ini, tentu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita berjuang kemudian tidak mengikuti Rasulullah, tentu tidak akan bernilai sebagai ibadah, tidak berpahala, atau mungkin malah berdosa. Nah, tentunya dengan dakwah, yang dakwah itu tanpa ada kekerasan. Sebagaimana dulu Rasulullah berjuang di Mekah. Rasulullah menyampaikan Islam kepada masyarakat Mekah. Kemudian ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, kemudian mentok, maka Rasulullah kemudian berdakwah keluar Mekah. Berbagai kabilah didatangi oleh Rasulullah. Bahkan ada yang menyatakan ada 19 kabilah yang kemudian didakwahi oleh Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan dukungan dakwahnya tadi dari suku Aus dan Khazraj dari wilayah Yasrib. Yang kemudian terjadilah apa yang disebut dengan istilamul hukmi atau penyerahan kekuasaan dengan adanya Baiat Aqobah yang kedua. Nah, tentu ini ada prosesnya. Kemenangan atau tegaknya Islam di Yasrib waktu itu tidak sekonyong-konyong, tapi dengan dakwah. Dengan mendakwahi para tokoh yang ada di Yasrib, termasuk mengirimkan utusan untuk mendakwahi masyarakat Yasrib waktu itu. Sehingga ketika masyarakat Yasrib sudah tersadarkan, kemudian mereka masuk Islam, dan sudah siap negerinya diatur dengan Islam, maka kemudian Rasulullah pun akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian tegaklah daulah Islam di Madinah. Sehingga tidak berdarah-darah, tidak dengan kudeta, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan cara yang damai. Nah, itu yang kita inginkan, bahwa nanti tegaknya Islam itu dengan cara yang damai, tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Tentunya dengan dakwah. Oleh karena itu, kita harus mendakwahkan tentang kewajiban tegaknya khilafah ini atau kewajiban menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan bernegara ini kepada semua lapisan masyarakat. Baik lapisan masyarakat biasa sampai ke lapisan para pemimpin, termasuk militer, semuanya. Sehingga kaum muslimin ini mendukung, yaitu mendukung terlaksananya hukum-hukum syariat dalam kehidupan bernegara. Nah, sebagai tambahan, dari mana kita tahu bahwa khilafah ini merupakan
kewajiban yang disebut a'dhamul wajibat. Nah, di antara tadi banyak dalilnya, termasuk pernyataan dari para ulama salaf. Banyak sekali pernyataan dari para ulama yang menyatakan tentang wajibnya khilafah ini dalam buku-buku mereka gitu. Jadi salah besar kalau ada orang yang menyatakan bahwa khilafah itu tidak wajib. Sebagai contoh lah, sebagai contoh, Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah, beliau menyatakan, i'lam aidan, ketahuilah juga, anna sahabata ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, bahwasanya para sahabat yang diridhoi oleh Allah, mereka semuanya diridhoi oleh Allah. Nah, bahwasanya ajma'u, mereka telah bersepakat, berijma, para sahabat telah berijma, sepakat, ala anna nasbal imami, itu akan wajibnya pengangkatan seorang imam atau seorang khalifah ba'da inqiradi zaman, telah berakhirnya zaman kenabian. Nah, hukumnya wajibun, adalah wajib. Bal ja'aluhu ahammal wajibat, bahkan mereka menjadikan kewajiban tegaknya khilafah tadi atau dibayarnya seorang khalifah, ya, itu merupakan kewajiban yang paling penting. Nah, haitsu istaghalu bihi an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka para sahabat lebih menyibukkan diri mereka, yaitu dalam rangka tadi memilih pengganti Rasulullah dalam hal kepemimpinan atau kekhilafahan tadi, dibandingkan dengan yaitu menguburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtilafuhum fit ta'yin, dan adapun perselisihan tentang siapa yang paling layak menjabat seorang khalifah, la yakdifu fil ijma'il madhkur, maka sama sekali tidak terpengaruh atau tidak merusak terhadap ijma' yang telah disebutkan tadi. Jadi telah sepakat para imam-imam, para ulama, termasuk para sahabat dulu, telah sepakat bahwa mengangkat seorang khalifah setelah wafatnya Rasulullah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang terpenting. Karena tadi alasan-alasan yang telah disebutkan tadi. Itu Ustaz sebagai tambahan. Ya, terus Ustaz, sebelum ke pertanyaan selanjutnya ya, ini saya baca-baca komen di YouTube ya, ternyata alhamdulillah banyak ya yang nonton live kita. Ada apa, Ustadz, ada Kang Mail ya, Kang Ismail. Assalamualaikum Ustadz Dena, Garut Paliwetan Manco. Alhamdulillahnya aya 3 Garut Wetan. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aya Albiru Official Channel, Bayongbong siap hadir. Bayongbong. Garut Timur nyimak, Alex Abdul Jabar. Oke, ada M Najib hadir. Terus juga ada dari Tarogong juga, ada Raisa Putra dari Tarogong. Patrol hadir, MR Suryadi. Ada juga dari Iwan Sulistiawan, Cilawu hadir. Ada Reka Oktora Atma Negara, Sikapol hadir. Oke, ada Imanuddin Al-Farizi, Garsel hadir, Selatan. Ada juga dari Neneng Nuraini, Bandung nyimak. Alhamdulillah dari Bandung juga nonton ya. Ada SKS Ngaji Garut, Assalamualaikum, Cilawu Garut nyimak. Ada Maman Abu Zaim juga menyimak, dan juga ada juga Jamburea Banyu Resmi, Nelis Triani ya. Nah, tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya karena banyak ya. Ada juga dari Cicayur Bayongbong. Warung Petei hadir, Imam Rojana. Ada juga, terus juga ada Cilawu Nobar hadir, Cilawu ada Nobar. Ada pertanyaan juga dari YouTube ini ya, dari Asep Nugraha ya, dari Asep Nugraha.
pertanyaannya, menegakkan khilafah memang kewajiban kaum muslimin. Kalau bukan oleh kita, siapa lagi? Kalau tidak dengan kita, lantas siapakah kita? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Allahu Akbar. Itu bukan pertanyaan, itu statement. Soalnya banyak tanya, kirain pertanyaan. eh ada juga dari Cikandang ya, Ciklet, Cikopo. Juga mangga orang sasarangan merjuangkan khilafah ida yuningsih. Eh ini saya cari pertanyaan dulu. Nah ini ada dari Rustaman Kartim ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bertanya, Ya, kenapa syariah hanya sah dilaksanakan dengan khilafah, tidak dengan yang lain? Nah, itu. Jadi, kenapa syariat Islam itu hanya sah dilaksanakan dengan khilafah Islam, tidak dengan yang lain? Allah alam. Mangga, Ustaz. iya. Jadi harus sesuai gitu. Nah, kenapa secara fakta bahwasanya memang tidak bisa ya, hukum-hukum syariat Islam terkait dengan hukum-hukum atau terkait dengan fardu kifayah yang tadi disebutkan itu tidak bisa kemudian dilaksanakan pada sistem yang lain. Sebagai contoh hari ini ketika kaum muslimin menerapkan sistem republik atau sistem demokrasi, faktanya nggak bisa diterapkan. Jadi hanya sistem khilafah saja yang kemudian sahih, yang mampu menerapkan hukum-hukum syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam kehidupan bernegara. Jadi sesuai gitu antara tadi hukum syariah dengan khilafah. Jadi kalau kita memaksa kemudian hari ini ada orang-orang kemudian menolak khilafah dengan menyatakan sistem yang ada pun bisa, itu hanya hoax saja gitu. Nggak mungkin syariat Islam secara kafah bisa diterapkan dalam negara dengan sistem demokrasi. Jadi hanya sistem khilafah saja yang mampu, yang akan menerapkan hukum-hukum syariat Islam secara totalitas. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, Pak Yayan? ya. Eh buat siapa tadi aku tanya teh? Kartim ya. Udah dijawab ya sama Ustaz Suar Abdul Zulfan ya. Ustaz, juga ini ada pertanyaan dari eh, Abdul Haq Muzakir. Ustadz, bagaimana dengan yang mengatakan bahwa buat apa kita capek-capek berjuang mendirikan khilafah? Oh, Allah pasti akan menurunkan Imam Mahdi. Nah, gitu. Ya. Pertanyaannya. Mangga, Ustaz. Ya, turunnya Imam Mahdi itu janji Allah. Kapan waktunya itu hanya Allah yang tahu. Apakah kita yakin akan kemudian mengalami masa kepemimpinannya? Nah, yang saya ketahui bahwasanya Imam Mahdi adalah seorang khalifah di antara sekian banyak khalifah yang akan menjadi pemimpin pada fase khilafah ala minhajin nubuwah yang insya Allah akan segera tegak. Gitu. Jadi yang jadi pertanyaan adalah bukan menunggu, tapi kita harus berjuang. Karena tadi ya, alasannya kita yang butuh dan kita harus punya hujah di hadapan Allah. Kalau kita kemudian tidak ikut berjuang, maka berapa banyak dosa-dosa kifayah yang hari ini tidak bisa kita laksanakan, yang kemudian kita tanggung hari ini. Sebagai contoh lah, ketika ada kasus perzinahan, kemudian pelaku perzinahan tadi tidak dikenai hukuman secara Islam, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 2 misalnya, bahwa perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka wajib dikenai sanksi, yaitu hukum cambuk, 100 kali cambukan. Artinya hukumnya wajib. Padahal
saat ini berapa banyak orang-orang yang berzina. Dan hukuman itu ketika tidak dilaksanakan, maka tidak akan gugur kewajiban. Semakin banyak orang-orang yang melanggar hukum syara dan ternyata tidak bisa dilaksanakan hukumnya atau sanksinya tadi, maka kita semuanya sebagai umat Islam menanggung dosa-dosanya. Artinya kalau kita tidak berjuang, maka sangat banyak dosa-dosa kifayah yang akan kita tanggung. Itu. Makanya tidak ada jalan lain kecuali kita harus ikut terlibat dalam perjuangan ini. Tidak hanya sekedar menunggu Imam Mahdi. Itu Kang Yayan yang saya sampaikan. Ya, betul Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan juga Ustaz. Dari apa namanya? Ini banyak penonton yang dari daerah-daerah juga ya. Saat ini dari pertanyaan dari Raisa Putra ya. Bismillah, izin bertanya, apa konsekuensi bagi kaum muslimin yang berdiam diri dalam perjuangan menegakkan institusi pemerintahan yang merupakan Islam secara kafah yakni khilafah ini? Syukron. Jadi hukumnya ya, konsekuensi bagi seorang muslim yang berdiam diri ketika khilafah tidak ada dan dia hanya berdiam diri gitu. Ya, maka sudah pasti dia akan menanggung dosa-dosa yang sangat banyak, yaitu dosa-dosa akibat dari tidak diterapkannya fardu kifayah yang jumlahnya sangat banyak hari ini yang belum bisa kita laksanakan dalam kehidupan bernegara saat ini. Nah, hampir sama dengan tadi pertanyaan sebelumnya, bahwa kita harus ikut berjuang, kalau tidak tadi sangat banyak dosa-dosa yang kita tanggung. Dan apa nanti hujah kita di hadapan Allah kalau kita tidak ikut berjuang tadi. Nah, adapun tadi tegaknya khilafah itu merupakan janji Allah. Yang wajibnya adalah ikut memperjuangkannya, ikut mendakwahkan Islam ini, itu yang wajibnya. Sebagaimana kita tahu rizki juga janji Allah, bahwa selama kita hidup kita dijanjikan atau kita dijamin rizkinya oleh Allah. Tetapi apakah kita hanya diam? Kan tidak. Tentunya kita wajib juga berikhtiar, berusaha gitu, untuk meraih atau mendapatkan rezeki tadi. Nah, sama. Ketika khilafah merupakan suatu kewajiban, bahkan kewajiban yang paling agung. Sebab tanpa adanya khilafah maka banyak sekali hukum-hukum syariah yang terlantar. Maka mau tidak mau kita harus berjuang supaya kita terbebas dari dosa-dosa kifayah yang jumlahnya sangat banyak, yaitu dosa-dosa kifayah yang tidak bisa terlaksana selama belum tegaknya khilafah Islamiyah. Itu Kang Ingin, Kang Yayan. Ternyata ngeri juga ya, kaum muslimin hidup di akhir zaman. Banyak penanggung dosa-dosa kifayah yang tidak, dosa-dosa fardu kifayah yang tidak terlaksana gitu ya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Bubun Bunyamin ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya, bagaimana pada saat ini banyak yang mengatakan khilafah itu banyak versinya. Ada khilafah versi HTI, khilafah versi Ikhwanul Muslimin, ada khilafah versi ISIS. Mohon penjelasan itu. Enggak. Ya. Nah, khilafah yang kita inginkan adalah khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu khilafah sebagaimana yang disebut oleh para ulama-ulama terdahulu. Ya. Bukan ulama-ulama yang sifatnya hanya ismiyah. Gitu. Ulama yang hanya diklaim atau khilafah yang diklaim oleh golongan misalnya atau kelompok tertentu. Nah, hari ini kan dengan adanya ISIS itu adalah khilafah ismiyah, hanya diklaim oleh mereka. Nah, yang kita inginkan adalah khilafah yang merupakan kepemimpinan bagi seluruh kaum muslimin. Itu yang kita inginkan, yang kita perjuangkan. Bukan khilafah ala kelompok, tetapi tadi khilafah yang betul-betul mengikuti manhaj kenabian. Cuman kadang-kadang tadi ada orang-orang yang menolak khilafah itu hanya sebagai alasan saja, gitu. Dengan mengatakan saya nggak suka, nggak setuju dengan
Misalnya tadi disebut khilafah ala HTI misalnya dan sebagainya lah. Sebenarnya yang jadi tujuan adalah tadi intinya menolak kewajiban khilafah tadi. Padahal kalau kita mau jujur gitu bahwa khilafah itu sudah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka yang sudah sangat jelas sekali dalil-dalilnya terkait dengan kewajiban khilafah ini. Dan tentunya tadi bahwa khilafah yang kita inginkan adalah khilafah yang mengikuti manhaj kenabian, bukan hanya yang diklaim oleh kelompok tertentu. Nah, tentunya ya tadi dengan perjuangan, dengan ikut berdakwah. Makanya kami mengajak seluruh kaum muslimin, bukan hanya mengajak kelompok tertentu, tapi seluruh kaum muslimin untuk bersama-sama memperjuangkan tegaknya khilafah ini. Karena khilafah ini adalah merupakan rumah besar bagi seluruh kaum muslimin, bukan milik kelompok, bukan milik partai tertentu, tetapi milik seluruh kaum muslimin. Makanya yang harus berjuang pun seluruh kaum muslimin, bukan hanya kelompok tertentu. Gitu. Itu Kang Yayan. Ya, ya jawaban dari pertanyaan Bubun Bunyamin ya. Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi ya dari Ida Yuningsih. Ida Yuningsih. Pertanyaannya kalau menurut saya cukup apa namanya membuat saya tersenyum. Ada salah satu tokoh menyatakan Indonesia sudah khilafah dan presiden itu khalifahnya. Iya. Bagaimana ada pemikiran seperti ini? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Untuk bisa menjawab suatu negara itu khilafah atau bukan, itu sederhana sekali. Dilihat dari hukumnya saja. Ya. Apakah hukum yang diterapkan di negara itu hukum Islam atau bukan? Kalau hukum yang diterapkan adalah hukum syariat Islam secara totalitas, maka bisa disebut sistem khilafah. Gitu. Sehingga kemudian negara itu menjadikan akidah Islam sebagai azas atau sebagai dasar bagi negaranya. Kemudian hukum-hukum syariah itu diberlakukan dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana yang dulu dilakukan oleh para khalifah atau sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memimpin suatu negara yaitu di Madinah. Nah itu, jadi dilihat dari segi hukumnya itu sudah bisa membedakan apakah negara itu negara khilafah atau bukan, apakah ada daulah al-Islamiyah atau bukan. Gitu. Dilihat dari hukum yang diterapkan. Otomatis ketika hukum yang diberlakukan bukan syarat Islam, maka tidak bisa disebut sebagai negara khilafah. Dan tentunya pemimpinnya pun ya bukan khalifah sebagaimana yang dinyatakan berdasarkan istilah hukum syara gitu. Jadi sesuai. Nah, kalau hari ini kemudian sistem negaranya adalah republik, maka disebut presiden. Itu yang sesuai gitu. Kalau sistem khilafah berarti seorang khalifah sebagai kepala negaranya. Itu jawaban sederhana saja, Kang. Ya, ya itu juga makanya yang buat saya tersenyum itu pertanyaan ada pemikiran seperti itu gitu ya. Kalau Indonesia sudah khilafah, Indonesia kan negara negara republik gitu ya. Nggak bisa juga Indonesia disebut kerajaan karena Indonesia itu republik. Ya, kayak kalau di logika segitu juga sebenarnya udah Indonesia kan republik. Kalau disamakan Indonesia sudah khilafah, dibilang kerajaan juga kan bukan kerajaan. Jadi tidak bisa karena itu adalah suatu sistem. Kepala negaranya presiden, republik kepala negara presiden, kerajaan kepala negaranya raja gitu kan. Kalau disamakan Indonesia sudah khilafah, lah katanya Indonesia republik bukan khilafah gitu. Jadi apa namanya? Cukup ketawa dari logikanya juga udah ngaco kalau menurut saya. Eh itu saat mungkin ada pertanyaan lagi, saya baca lagi. Nah ini Ustaz, ada pertanyaan juga dari SKS Ngaji Garut ya. Sebelumnya saya sapa dulu ada banyak komen-komen ya
dari para sahabat Afgan Media. Ada Anak Rantau, ada Kang Syahid Garut, ada Rahmat Official, Ermin Alfat Alfar, Maman Abu Zaib, Iqbal Noah, Iqbal Noah nonton. Ada Kang Asur, ada Ade Omon, ada Kasep Hedi Budiarto, ada anak rantau lagi tadi dari Cibatu ya. Ada Muhammad Rahmat dari Garut Utara, terus juga ada Aprianto dari Surupan Cipelah ya. Ada Avenger Muslim Channel dari Cipelah juga. Ada dari Indra Cikuray, ada Aliwa Aroyah Cenggo Alfa. Assalamualaikum. Ini Ustaz ada pertanyaan dari SKS Ngaji Garut. Pertanyaannya, Jin bertanya, bukan Jin gitu. Izin gitu. Kalau Jin udah goib. Jin bertanya, sudah sejauh mana keberhasilan dakwah menegakkan khilafah sampai saat ini? Adakah dukungan umat akan segera diraih dan pertolongan Allah segera diturunkan? Jadi sudah sejauh mana keberhasilan dakwah ini? Maka Ustaz. Ya. Berbicara tentang keberhasilan dakwah hari ini, memang kalau kita lihat ya, bahwa dukungan dari umat ini sudah mulai merangkak menyambut seruan dakwah penegakan khilafah ini di berbagai media. Bahkan kita bisa melihat bahwasanya terkait dengan khilafah ini meskipun masih pro dan kontra, tetapi luar biasa gitu. Bahwa opini yang berkembang itu luar biasa meskipun pro dan kontra. Nah, di sini kemudian pentingnya kita memahamkan kepada umat ini khilafah yang sebenarnya sehingga bisa memahami apa itu khilafah gitu. Sehingga dengan adanya opini ini membuktikan bahwasanya dukungan dari umat ini alhamdulillah sudah cukup banyak. Dan ini bisa dilihatnya ketika musuh-musuh Islam, orang-orang kafir atau orang-orang yang memusuh Islam itu ketika mereka sudah melakukan berbagai macam cara untuk menghadang tegaknya khilafah ini membuktikan bahwa dakwah itu sudah menampakkan keberhasilan meskipun belum sampai kepada tegaknya khilafah tadi. Tetapi itu menandakan bahwa dukungan sudah ada dan sudah mulai banyak gitu. Sehingga musuh-musuh Islam itu sangat khawatir dengan tegaknya khilafah ini. Karena memang yang memusuhi atau yang menjadi penghalang tegaknya khilafah ini bukan hanya orang-orang yang ada di tingkat lokal atau nasional, tetapi sudah internasional. Karena saat ini dunia itu dikuasai oleh kapitalisme, ideologi kapitalisme dan komunisme, yang tentunya mereka tidak ingin Islam itu tegak, sehingga kemudian memperjuangkan atau mendakwahkan ideologi Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Hari ini mereka penguasa dunia ya, dengan sistem kapitalisme globalnya tadi, tentu mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela kalau Islam ini tegak. Karena mereka takut kemudian Islam ini akan menjadi penguasa peradaban dunia, yang kemudian umat Islam semuanya bisa terlepas dari penjajahan yang mereka lakukan. Baik penjajahan ekonomi, politik, masuk merampas harta kekayaan kaum muslimin. Sebab kalau kita kaji hari ini, negeri-negeri kaum muslimin itu negeri-negeri yang kaya raya dengan sumber daya alamnya. Tapi ternyata kita lihat hari ini kaum muslimin dibilang sebagai negara dunia ketiga gitu. Nah, itu artinya bahwa kekayaan kaum muslimin yang seharusnya itu menjadi pendorong kemudian kemajuan bagi kaum muslimin untuk menjadi pemimpin dunia, tetapi ternyata justru malah diserahkan kepada para kapitalis. Kemudian mereka kuasai. Nah, tentunya kalau Islam diterapkan, maka Islam mengharamkan kekayaan
negeri kaum muslimin tadi dikuasai oleh swasta maupun asing. Tidak boleh dikuasai oleh individu, tetapi harus dikuasai dan dikelola oleh negara. Dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat atau umat. Nah, ini yang kemudian menjadi ketakutan mereka. Mereka khawatir tidak bisa lagi menjarah atau menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Itu Kang Yayan. Ya, berarti Ustaz, sebenarnya ya yang harusnya takut khilafah tegak itu bukan umat Islam, tapi orang-orang kafir penjajah yang menjarah negeri-negeri kaum muslimin, baik itu penjajah dari timur maupun barat. Jadi ketakutan itu sebenarnya yang harusnya dimiliki oleh mereka-mereka itu, bukan dimiliki oleh umat Islam yang takut khilafah tegak. Saya juga suka aneh ya melihat fakta seperti itu. Kenapa ada umat Islam yang takut khilafah tegak, takut seperti Suriah dan sebagainya? Karena mereka mungkin termakan oleh isu-isu yang dikembangkan oleh kafir-kafir penjajah gitu ya, yang menjarah negeri-negeri Ya, kaum muslimin. ya Ya, termasuk Ustaz. sudah tadi termakan oleh paham-paham mereka, Oh iya paham betul. sekularisme, liberalisme, bahkan paham pluralisme misalnya, dan lain sebagainya. Itu paham-paham yang menyesatkan umat Islam hari ini. Nah, seharusnya kita malu kalau ada umat Islam seperti itu. Gitu. Nah, sebagai umat Islam, maka wajib ya, ridho, ikhlas, diatur dengan aturan Islam. Nah, orang komunis saja, gitu, orang komunis saja, mereka itu ingin agar negerinya diatur dengan aturan komunis. Dan mereka berjuang untuk itu. Jadi kalau ada orang komunis kemudian tidak mau atau menolak negerinya diatur dengan komunis, itu dipertanyakan komunisnya. Sama kalau Iya. ada orang-orang kapitalis gitu, kemudian mereka justru tidak mau negaranya diatur dengan aturan kapitalis, maka dipertanyakan. Nah, sama kita sebagai umat Islam. Nah, yang seharusnya kita ridho, ikhlas, diatur dengan aturan Islam. Kemudian kok malah nggak mau diatur dengan Islam, bahkan tidak mau negaranya diatur dengan Islam, maka itu gimana imannya? Dipertanyakan. Nah, itu Kang Yayan, sebagai muhasabah lah bagi kita yang ada di sini maupun kaum muslimin yang lainnya, untuk sama-sama bisa menyadarkan umat agar betul-betul memiliki akidah Islam yang benar. Terus ini juga ada ini tadi yang bertanya, nuhun walarana, heran aja menolak khilafah. Tahu mereka bilang Indonesia sudah khilafah. Sungguh logika yang absurd. Ya begitulah paham sekunder dan jauh dari perumahan Islam kafah. Ini udah emang udah absurd juga. Nah, saya juga gak ngerti logikanya kebalik kayak gimana. Ini juga ada SKS Ngaji Garut ya. Semoga khilafah alamin haji nubuah segera tegak di muka bumi ini agar umat Islam terlindung dari hukum Islam dan hukum Islam bisa dilaksanakan secara kafah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini juga ada dari udah habis ya pertanyaannya. Ustaz, ada sedikit unek-unek juga saya pertanyakan ke Ustaz ya. Apa namanya? Kita itu bertanggung jawab, umat Islam saat ini bertanggung jawab, berkewajiban untuk menegakkan kembali khilafah Islam yang sudah hampir 100 tahun itu tertidur. Pertanyaannya, sangat mungkin, apakah mungkin khilafah itu tegak sekarang gitu? Apakah mungkin? Enggak, Ustaz? Ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah menghendaki suatu perkara, maka kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Masalahnya, sudah layakkah kita mendapatkan nasrul minallah tadi, pertolongan dari Allah? Nah, ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, karena tegaknya khilafah ini adalah karena memang pertolongan dari Allah, sebagai kehendak Allah. Maka
kita harus melayakkan diri kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Sehingga Allah pun ketika ingin memberikan pertolongannya kepada kita tadi dengan tegaknya khilafah, tentunya tadi kita harus menjadi umat yang mampu untuk mengelola amanah itu. Karena amanah itu sangat besar gitu. Maka kita harus menjadi orang-orang yang layak. Siapa kita? Umat Islam. Jadi umat Islam harus melayakkan diri sehingga nanti Allah menurunkan pertolongannya bagi kita. Gitu. Jadi pertolongan Allah itu kapan datangnya itu Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Gitu. Kapan waktunya? Tentu bagi kita ya kita ingin segera tegak khilafah ala minhajin nubuwah. Oleh karena itu ya sudah seharusnya kita semakin bersungguh-sungguh dalam perjuangan ini untuk melayakkan diri untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Dengan tegaknya khilafah. Ya, teman Ustaz. Ini juga ada ucapan dari rekomen dari SKSKJ Garut ya. Penjelasan yang mencerahkan, semoga umat Islam semakin mendukung dan berjuang bersama-sama dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Tuhan ya. Oke, dari Sekretaris Muslim Tanjung Sari Sumedang tahu nyimak. Sumedang tahu. Ada tukang tahu ya. Ikhwan filah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Afkar Media, mungkin sudah habis ya pertanyaan di YouTube ya. Juga sebentar lagi sudah mungkin waktunya kita closing ya. Atau nuhun Ustaz karena penjelasan anak mudah-mudahan bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahmatullah yang dimuliakan Allah, sahabat Afkar Media. Mungkin cukup sekian ya acara kita malam ini. Ustaz ada closing statement Ustaz? Oh iya, ada. Paling sebentar lah. Ya, enggak. Sebagai penutup, dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 116, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tuti' aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti, menuruti ittiba terhadap sebagian besar manusia yang ada di muka bumi ini, pastilah mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi kebenaran itu bukan menurut orang banyak, bukan menurut suara terbanyak, tetapi al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu menurut Allah. Artinya sesuai dengan wahyu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kita harus betul-betul mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh kemudian hanya qol umam wa as'adun nas. Seandainya saja kaum muslimin yang hidup saat ini, mereka itu melaksanakan hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariah, dan juga mereka menegakkan agama sebagaimana para pendahulu mereka, pastilah akan menjadi umat yang termaju dan menjadi umat yang paling berbahagia dan beruntung. Jadi kuncinya kalau kita ingin meraih keberuntungan dan juga kemenangan, maka harus kembali kepada syariat Islam. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berjuang untuk bisa menegakkan syariat Islam ini dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam kehidupan bernegara. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan pertolongannya dan juga meridhoi seluruh amal ibadah kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair kasir atas penjelasannya dari Ustadz Suar Abu Zulfan ya. Eh, Sahabat Afar Media yang dirahmati Allah, acara kita mungkin dari awal sampai akhir eh, sudah terlaksana ya. Dari kita acara kajian kafah ini, kajian afkar dan sakafah ini dibagi dua sesi, ya, sesi eh, materi sama tanya jawab tadi. Jadi sudah dua sesinya sudah selesai. Bagi sahabat Afkar Media, jangan lupa juga kunjungi portal website kami di www.afkarmedia.com untuk mendapatkan eh, apa namanya informasi kajian-kajian sekopa-sekopa yang tertulis. Eh, dan juga jangan lupa like, comment, subscribe kanal YouTube Afkar Media Channel, Afkar Media Official. Eh, dan kajian kafa ini insya Allah ya akan kita laksanakan setiap hari Senin jam 8 malam dengan host dan narasumber yang nanti berbeda-beda. Nanti saya juga ada teman-teman saya yang lain dari Afkar Media Center ya. Dan juga bagi sahabat Afkar Media, jangan lupa juga kunjungi eh, fanspage YouTube, Facebook ya di Afkar Media, juga Instagramnya dan juga eh, sosial media kami yang lain. Mungkin sekian acara kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari menyaksikan acara ini. Mohon maaf kepada sahabat-sahabat Afkar Media yang belum saya bacakan komen-komennya dan juga karena mungkin tidak terbaca ya. Eh, kita tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi